Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Silakan masuk. Terima kasih Bu. Oke. Dengan Mbak siapa? Mbak Revi Bu yang kemarin menghubungi Ibu. Oh, yang mungkin saya. Ada perlu apa sebenarnya? Mau konseling Bu. Oh, mau konseling. Sebelumnya Mbak Revi dengan siapa kesini? Kebetulan sendiri Bu. Soalnya teman saya kerja. Oh, kerja. Naik apa? Naik sepeda. Oh, naik konseling. Iya Bu. Oh, sebelumnya Mbak Revi ini tahu tentang konseling itu apa? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu. Saya jelaskan dulu. Konseling ini di mana membantu individu menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah, tetapi yang menyelesaikan masalah sendiri adalah konselingnya. Nah, konselingnya itu adalah mbaknya dan konselor itu saya. Dan untuk asas-asasnya ada beberapa asas, yaitu asas keterbukaan, di mana dengan asas keterbukaan ini Mbak Revi secara terbuka mengungkapkan masalahnya sejujur-jujurnya. Dan asas kerahasiaan, di mana nanti Mbak Revi ini menceritakan masalahnya itu tidak bocor kemana-mana. Dan untuk asas kesukarelaan, di mana Mbak Revi ini kesini sendiri tanpa paksaan orang lain. Dan juga dalam konseling ini ada jangka waktu dari 30 menit sampai 40 menit. Kalau misal tidak kalau misal tidak selesai, masih belum selesai, nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Iya Bu. Ada yang ditanyakan? Oke. Silakan diceritakan Mbak Revi apa masalahnya, nanti kita gali bersama. Gini Bu, masalah saya itu selalu segan terhadap teman saya gitu. Selalu segan kalau menolak ajakan teman saya. Segan. Oh, menolak ajakan teman. Iya Bu. Seperti apa biasanya? Kan biasanya tuh saya itu Bu ya, punya circle gitu ya. Circle saya itu salah satunya itu ada yang suka makan gitu Bu. Habis itu saya itu diajak, tetapi saya itu selalu kayak bosan gitu Bu. Tetapi saya itu segan. Kalau menolak ajakan dia itu saya itu segan. Takutnya nanti nggak ditemani lagi gitu Bu. Emang Mbak Revi pernah kalau misal Mbak Revi menolaknya terus nggak diajak lagi? Pernah Bu, saya itu menolak satu kali. Habis itu saya kayak dicuekin gitu loh Bu. Terus kalau misal Mbak Revi ini dicuekin itu berapa lama? Mungkin dia cuekin itu lama Bu. Makanya saya itu selalu nuruti apa kata dia, walaupun saya itu tidak terlalu suka makan ya Bu ya, tetapi saya itu nurutin kemauannya dia gitu. Oh, jadi Mbak Revi ini segan karena menolak ajakan. Iya Bu. Coba ceritakan kembali sebenarnya yang ada masalah pada diri Mbak ini apa? Coba ceritakan kembali. Iya, masalah saya itu kan nggak suka ya Bu ya diajak makan terus ya, kan saya nggak hobi Bu, makan gitu nggak hobi. Saya itu kalau
sudah makan sarapan dari rumah ya sudah Bu gitu. Tetapi teman saya itu selalu memaksa gitu Bu, dan saya itu kan seenggan untuk menolaknya Bu ya. Jadi ya saya turutin saya turutin kemauannya mereka gitu. Oh nggak mereka, kemauannya dia. Katanya tadi Mbak Revi punya circle, emang circle dari kuliah atau SMA gitu? Dari kuliah sih Bu. Oh, kuliah semester berapa sekarang? Semester 5. Oh, semester 5. Mbak Revi ini bertemannya sudah berapa lama? Kalau bertemannya sih sejak SMP Bu. Oh, SMP. Iya. Udah cukup lama ya. Iya Bu. Mungkin 4 tahun. Oh enggak sih Bu. Ya iya. Apakah Mbak Revi ini duduknya sudah nyaman? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi Mbak Revi ini masalahnya senggan, terus gak ingin mencoba, tidak ingin ikut. Tetapi Mbak Revi ini senang sekali, takutnya Mbak Revi ini nggak diajak lagi atau juga gitu. Oh, emang Mbak Revi pernah kayak misal gini ya, saya contohkan, ayo Rev, kita ke kafe yang baru. Terus Mbak Revi ini menjawab apa? Ya kalau menolak gitu kan Bu. Kalau saya menolak itu gini Bu, saya itu menolaknya itu dengan cara yang baik ya Bu ya. Kayak oh nggak bisa, saya nanti aku nggak bisa, nanti saya mau ngantar mama saya kemana gitu alasan saya Bu. Itu alasan yang memang betul-betul mengantarkan atau alasan untuk ingin menolaknya? Cuma alasan klasik sih Bu. Oh, Iya. oh. Terus kalau misalnya Mbak Revi ini dicuekin, lalu nggak ingin berteman lagi, gimana? Perasaan saya itu kalau dia nggak ingin berteman lagi itu saya itu merasa nggak enak Bu, soalnya kan bertemannya sudah cukup lama ya Bu ya. Jadi saya itu ya kalau curhat sih ke dia itu sudah nyaman Bu, cuma ya itu tadi Bu yang membuat saya tidak nyaman itu karena dia itu suka mengajak makan gitu aja Bu. Oh, ngajak makan. Itu tujuannya Mbak Revi ini ke konseling ini sebenarnya mau apa? Ya mau itu Bu, gimana caranya biar gimana caranya ngasih tahu teman saya gitu Bu, biar gak terlalu maksa gitu. Oh, emangnya pernah dipaksa? Iya ya pernah Bu, dipaksa sering malahan. Misalnya kayak gimana? Kayak ngancem gitu, kayak ngancem gitu loh Bu. Gimana? Yang ngancem kayak kamu kalau nggak ikut nanti itu loh kayak bukan circle gitu loh Bu, kan kayak saya itu nyamannya itu sudah sama dia ya Bu ya. Jadi sama teman lainnya itu saya itu ya nyaman, cuma lebih nyaman ke dia gitu. Oh, gitu. Kalau misal Mbak Revi ini, kalau misal Mbak Revi ini terus nggak apa namanya, nggak diajak ngobrol, dicuekin, itu bagaimana perasaannya? Ya itu sih Bu, kayak merasa terkucilkan. Kecilkan itu apa namanya, emang pernah seperti itu? Pernah Beberapa kali. sering sih Bu.
Sering, berarti Mbak Revi ini sering banget ya menolaknya gitu. Iya sering banget. Soalnya sudah Menolaknya itu bosan. kayak gimana? Menolaknya itu Bu dengan cara itu ya Bu ya, halus. Jadi saya itu menolaknya itu apa, tidak dengan kasar Bu. Saya itu ngomongnya itu baik-baik dengan apa dia. Sampai temannya itu nggak mau bicara Kayaknya sih Bu, dia itu agak egois. Kayaknya. mau egois. Iya, apa nggak nggak saya aja yang dipaksa untuk ikut itu kan enggak Bu. Ya, teman lainnya juga dipaksa. Oh, rasanya kayak ngajak, ayo dong sini, ayo Iya. sini. Oke, oke. Terus apa harapan Mbak Revi jika misal ya temannya ini memang benar-benar tidak ingin berteman dengan Mbak Revi, gimana harapannya? Harapan saya kalau teman saya nggak ingin berteman lagi dengan saya, saya ya ingin ngobrol dengan baik ya Bu ya, biar apa, kan masalah ini kan hanya masalah sepele ya Bu ya, kan bisa dibicarakan baik-baik. Jadi ya saya ingin mencoba untuk mengajak dia mengobrol baik-baik gitu Bu. Kalau dia sudah nggak bisa diajak mengobrol, ya sudah Bu, saya ya bisa apa lagi ya. Nggak bisa ya. Kan tadi Mbak Revi bilang saya juga ingin kembali lagi jika misal teman saya ini benar-benar nggak ingin apa, ingin misal ya teman Mbak Revi ini kan misal ya tadi kan Mbak Revi bilang kalau misal temannya Mbak Revi ini memang benar-benar pengen berteman, tapi Mbak Revi kan mengharapkan itu, ingin temannya kembali. Kenapa Mbak Revi tadi bilang ya sudah kalau nggak ingin? Iya Bu, soalnya kan saya sudah berusaha. Kalau usaha saya tidak berhasil, ya sudah Bu. Kalau dia memang apa tidak ingin lagi berteman dengan saya, ya sudah. Oke, jadi saya simpulkan Mbak Revi ini memang senggang, tetapi masih bagaimana caranya untuk bicara lagi terus dan seterusnya lagi, itu kan? Coba Mbak Revi bilang kalau kan misalnya saya teman saya dan Mbak Revi menolaknya, gini, ayo Rev kita ke kafe ini, barangkali ada yang muncul-muncul, jadi kita gaulin aja gitu, ayo. Saya menolaknya gini Bu, biasanya tuh saya itu nggak ikut dulu, soalnya saya mau ngantar mama ke rumah sakit gitu Bu. Saya kalau menolak harus gitu Bu, tetapi dia kalau apa masih memaksa, saya kadang-kadang berontak Bu. Iya, kadang-kadang saya berontaknya itu gini, kamu tuh loh nggak itu apa, nggak lihat kondisi saya sekarang gitu, biasanya gitu Bu. Dan saya biasanya ya uang saya ya nggak selalu banyak gitu ya Bu ya. Oh, kalau misal ini ya nggak apa-apa, pakai uangku dulu aja atau aku yang bayarin, ayo dong sama aku terus kita jalan-jalan healing ke sana ke sini gitu. Sekarang gimana caranya? Kalau gitu ya saya mau aja Bu, berhubung dia nggak pernah gitu, dia itu kan apa, dia itu malah selalu kayak gini loh Bu, kan
di circle saya itu ada yang kaya gitu ya Bu ya, kaya. Dia itu anaknya apa ya Bu ya, anaknya dokter lah kalau nggak salah. Ya, dia itu kaya banget Bu. Dia itu yang ngajak itu malah kayak pinjem uangmu dulu dong, pinjem uangmu dulu gitu. Jadi saya tuh kayak merasa kok gini ya, kan dia yang ngajak, dia yang maksa, dia yang pokoknya dia itu yang selalu info gitu Bu. Tetapi kalau masalah uang ya Bu ya, kalau saya pakai uangmu dulu ya mau saya Bu. Berhubung dia juga kayak kesusahan, jadi ya saya mikirnya itu malah aneh-aneh gitu Bu. Emang itu sering banget ya? Iya, kalau dia kayak pinjem pinjem uangmu dulu itu sering. Kalian ini kalau keluar itu selama seminggu itu berapa kali? Kalau kuliah full ya Bu ya, offline, nggak pakai online 1 minggu offline itu biasanya itu hampir pulang kuliah itu selalu keluar. Keluar itu nggak langsung pulang ke rumah gitu? Iya. Oh, seperti itu. Terus itu semuanya selama seminggu itu pakai uangmu gitu. Atau uangnya dia kalian? Pakai uangnya sendiri Bu. Cuma dianya aja yang kadang-kadang itu Bu, pinjem uang temen. Berarti dia ini apa ya namanya, ibaratnya kayak sangat, kayak kata orang Jawa ya, itu tuh gegem itu berarti pelit, nggak ingin mau bagi gitu. Oh gitu. Oke, oke. Oh, terus kalau misal Mbak Revi terus-terusan seperti itu, apa Mbak Revi nggak keberatan? Iya Bu, keberatan. Jadi Mbak Revi sangat sekali, kalau misal Mbak Revi menolaknya terus sementara pakai uangmu dulu gitu gimana? Pernah bilang seperti itu? Pernah Bu. Gimana? Ya dia alasan dia yang nggak punya uang. Aku kayak ya sudah pas buat dia. Oh, ya. Kalau menolaknya tadi gimana? Kalau misalnya kan tadi kan temannya Mbak Revi ini pakai uangmu dulu, terus Mbak Revi itu menolaknya. Nah, menolaknya itu bagaimana? Ya saya ya jawab jujur aja Bu ya. Kan saya ya, wah saya ya nggak banyak gitu ya Bu ya. Jadi ya kalau mau pinjem ya apa kalau dia mau minjem uang saya Bu ya lebih baik ya nggak berangkat aja gitu Bu kalau menurut saya. Soalnya uang saya kan pas-pasan. Iya, tapi kan menolaknya, Mbak Revi menolaknya itu bagaimana? Kalau misal nggak meminjamnya, itu menolak dia. Pinjam uangmu dulu kok Rev gitu. Terus kamu Maaf ya, gini cara menolaknya Bu. Maaf ya, saya lagi nggak punya uang gitu Bu. oh seperti itu. Berarti Mbak Revi ini sudah bisa menolaknya. Nah, dari konseling ini saya kasih rating 1 sampai 10. Menurut Mbak Revi ini bagaimana proses konseling ini? Apakah sudah lega atau belum? Atau masih berjalan atau belum? Oh 8, berarti sangat baik ya konseling ini. Ini waktunya sudah cukup lama, jadi ada pertemuan selanjutnya nanti Mbak Revi bisa sharing lagi atau bisa datang menghubungi saya
jika misal ada perubahan dari teman Mbak sama Mbak ini, bagaimana pertemanannya, apakah sangat baik, apakah sudah baik, apakah masih buruk atau apakah belum, itu nanti Mbak Revi bisa ceritakan di pertemuan keduanya. Iya. Apakah masih ada perlu ditanyakan lagi? Oke, baik. Saya akhiri pertemuan kali ini. Besok kita pertemuan ke selanjutnya. Terima kasih Bu ya atas bantuan konselingnya ya. Ya. Oke. Assalamualaikum.